Oke, balik lagi sama video aku. Kita sekarang bakal ngebahas tentang soal dinamika. Nah, kita langsung aja. Yang pertama di sini ada soal gini ya. Balok masanya 20 kilogram, berada di atas bidang miring licin dengan sudut kemiringan 30 derajat. Jika Ferrol ingin mendorong ke atas sehingga percepatannya jadi 2 per meter sekon kuadrat, maka berapakah gaya yang harus diberikan oleh Ferrol? Oke, sorry belibet. Nah, di sini ada kata-kata ada percepatan nih bro. Oke, ada percepatan. Berarti kalau ada percepatan sebenarnya ini nggak mungkin nih kejadian yang ini nih. Ini ada apa kata-kata apa nih? V tetap nggak mungkin. Ya, jadi soal ini sebenarnya gambarnya salah. Karena nggak mungkin kalau ada percepatan, kecepatannya tetap itu nggak mungkin. Karena kalau ada percepatan, kecepatannya bakal semakin tinggi. Ya kan? Nah, di sini pertama yang mau aku bahas adalah untuk konteks bidang miring, sumbu X sama sumbu Y-nya itu nggak kayak biasanya. Kalau biasanya kan sumbu X lurus saja, itu kan sumbu Y juga maksudnya horizontal gitu ya sumbu X ya. Sumbu Y-nya vertikal, tapi sedangkan kalau di bidang miring, sumbu X sama Y-nya kita atur sesuai kebutuhan, yaitu apa? Sumbu X-nya itu adalah arah benda naik turun yang ini nih, ya kan? Sumbu Y-nya berarti harus tegak lurus, berarti arahnya ke sini. Nah, gitu. Nah, di sini yang tanya lah berapa gaya yang harus diberikan oleh Ferrell ya kan? Karena si Ferrell ini konteksnya dia ngedorong baloknya ke atas kan, ya nggak? Didorong gitu, gaya F ini gitu. Nah, karena di sini ada percepatan, maka tinggal kita tinjau aja. Kalau ada percepatan berarti pakai hukum kedua Newton, yaitu sigma Fx sama dengan m kali a, ya kan? Nah, di arah sumbu X yaitu arah yang miring ini, gayanya ada apa aja sih? Pertama ada gaya F, dan ada gaya berat yang proyeksi ke bawah ini nih, W sin, ya, W sin. Dan mereka saling berlawanan, berarti harus dikurang F dikurang W sin, gitu ya. F dikurang W sin gitu. F dikurang W sin sama dengan apa? M dikali A, ya kan? Karena kan hukum kedua Newton ya. Masukin aja di sini nanti. W-nya berapa? W itu kan berat ya, M kali G kan ya. Masanya 20, berarti W-nya M kali G, 2 kali 10, 200 ya kan. Sin 30 setengah, masanya tadi 20. Nah, percepatannya kan udah ada tadi soal. 2 ya nggak? Cemplungin aja gitu. Jadi di sini nanti 200 kali setengah kan 100 ya gitu. Jadi F min 100, 20 kali 2, 40. Min 100-nya pindah ruas aja. Dapat 140 Newton gitu. Simple ya gitu. Konsepnya masih sama kayak hukum Newton yang kemarin. Cuma bedanya miring aja gitu. Nah, sekarang untuk soal selanjutnya konteksnya sama, mirip banget gitu ya. Mirip banget itu. Nah, ini lo bisa coba. Oke, kita gas ke soal selanjutnya aja. Tapi sebelum itu apa namanya? Dicoba dulu. Ini video di pause dulu, oke? Oke. Setelah udah ngerjain soal nomor 2 tadi, sekarang kita gas yang nomor 3. Nah, nomor 3 soalnya gimana nih? Ada sebuah balok ya kan, masanya 6 kilo, gravitasi 10. Maka tentukan gaya normal, berarti yang ini nih, yang ke atas ya kan, yang bekerja pada balok jika diam di atas bidang miring yang membentuk sudut 30 derajat. Jadi konteksnya sih balok ini diem nih, ya kan? Nah, di sini di sumbunya ini dia kan memang diem ya, dia kan nggak naik turun kan baloknya kan, dia kan tetap stay di bidang miring gitu, dia tetap diem di keadaan di mana di sumbuyanya, ya kan? Karena katakanlah kalau semisal si balok ini merosot ke bawah, kan tetap aja si balok ini nggak naik turun kan, kebayang nggak naik turun maksudnya gimana, nggak melanting ke atas, nggak jatuh ke bawah ya nggak gitu. Jadi secara sumbu Y memang dia diem gitu, tapi secara sumbu X dia bisa diem bisa gerak, tapi untuk soal ini konteksnya dia diem ya kan. Nah, jadi sumbunya ini akan selalu diem ya kalau dibilang miring ya. Jadi di sumbunya ini sigma FY-nya akan sama dengan nol. Nah, apa aja nih gaya yang ada? Pertama ada G normal ke atas. Terus ada W cos ke bawah. Ya kan? Karena sama dengan nol, ingat hukum 1 Newton ya kan? Karena dia diem, maka ya udah dikurangin aja kan ini nanti N min W cos 30 sama dengan nol. Gitu ya. Nah, berarti ini kalau dipindah ruas nanti kan kita bisa ya gitu. Tapi aku masukin angkanya dulu. W-nya 60. Kenapa? Karena kan masanya 6. Ya kan? Jadi M kali G 60 cos 30 ingat setengah akar 3. Jadi setengah sama 60 dicoret kan bisa dapat 30 akar 3 ya. Dipindah ruas aja gitu. Jadi nanti kita punya G normalnya 30 akar 3 Newton gitu. Semoga aman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini soal yang udah mulai agak sulit nih gitu. Di sini kita coba bahas. Sebuah balok masanya 10 kilogram terletak di atas bidang miring kasar. Nah, ini dia kasar. Setinggi 6 meter. Tinggi itu yang ini loh ya. Ini tinggi namanya, 6 meter gitu ya. Dengan kemiringan 37 derajat. Ini sudutnya bukan di sini nih. Sudutnya 37. Seperti pada gambar.
jika koefisien gesek kinetik ya, koefisien gesek ya, bukan koefisien kinetik, koefisien gesek kinetiknya 0,25 dan balok dilepas tanpa kecepatan awal, berarti V0-nya nanti 0 ya kan. Yang ditanya adalah tentukan kelajuan balok saat tiba di dasar bidang miring. Jadi ini dijatuhin aja ke bawah gitu kan, dibiarin aja dia jatuh gitu. Nah, di sini karena ada kata-kata sudut 37, maka aku mau ngerimain lagi bahwasanya sin 37 itu 3/5, cos 37 itu 4/5, oke? Nah, sekarang yang bisa kita tinjau apa sih? Ya pertama hukum Newtonnya sudah jelas, ya kan? Di sini aku mau ngelihat dari sumbu Y-nya dulu. Sumbu Y, yang mana sumbu Y? Yang ini kan tadi kan? Yang ini kan? Nah, karena dia, aku tadi udah bilang, di bidang miring, sumbu Y-nya akan selalu 0. Kenapa? Karena dia nggak melenting ke atas, nggak jatuh ke bawah, ya kan? Dia tetap stay di lintasan ini, gitu kan? Jadi, sumbu Y-nya akan selalu 0, gitu ya. Jadi, sigma Fy sama dengan 0, ada apa aja? Ada gaya normal, sama ada gaya W cos, ya kan? Berarti N min W cos sama dengan 0. Kenapa minus? Karena saling berlawanan. Tinggal kita pindah ruas W cosnya kan, jadi nanti N sama dengan W cos. W-nya berapa? Kan M kali G ya, masanya 10, berarti M kali G kan 100, ya kan? Cos 37 4/5. 100 kali 4/5 dapat 80 Newton. Ini gaya normalnya, ya kan? Nah, sekarang gantian kita lihat sumbu X-nya. Nah, dia kan jatuh ke bawah ya. Gerak kan? Berarti kalau gerak, nggak boleh pakai hukum 1 Newton. Pakainya hukum kedua, yaitu sigma Fx sama dengan M kali A. Ya kan? Nah, gayanya apa aja nih? Pertama, ada gaya yang membuat dia jatuh. Jatuhnya kan ke bawah dong, nggak mungkin dia gerak ke atas kan? Itu kecuali didorong dari sini. Tapi kan di sini nggak ada dorongan, cuma diletakin biasa gitu. Jadi yang bikin dia jatuh ke bawah tuh siapa? Gaya Wesin, ya kan? Wesin ini ngebuat dia jatuh ke bawah, tapi dihambat sama gaya gesek FK ini, gitu ya. Jadi di sini nanti Wesin 37 dikurangin FK sama dengan M kali A, ya kan? W itu MG ya, MG sin 37. Nah, di sini aku tulis lagi dulu aja. W sin 37. Nah, gaya gesek itu apa sih? Yaitu koefisien gesek dikali gaya normal, mu kali N. Nah, ini tinggal kita input aja nih. W sin-nya berapa? W-nya kan tadi berapa W-nya? Masanya 10, berarti W-nya 100. Sin 37 kan 3/5 ya. Dikurangin 0,25, ya kan? Mu-nya udah ada di soal tadi yang ini, ya kan? Gaya normalnya 80, dapat dari mana? Dapat dari sebelumnya, gitu. Terus masanya di sini kan 10 dikali A, ya nggak? Nah, ini tinggal kita kerjain aja ya. 100 dikali 3/5 kan 60. 0,25 kali 80 kan 20 ya. Nah, ini aku tulis. Berarti 60 kurang 20 sebenarnya 10A. 60 kurang 20, 40 ya kan? Terus berarti A-nya dapat nih, A-nya 4. Nah, untuk apa sih kita nyari A? Nah, sekarang kamu lihat di sini. Ditanya apa sih? Tentukan kelajuan balok saat tiba di dasar bidang miring. Ya kan? Sampai dasar bidang miring. Nah, kalau dilihat, dia punya percepatan. Berarti kalau dia punya percepatan, geraknya apa sih? Namanya gerak GLBB. Ya kan? Karena GLBB itu kan ada percepatannya. Nah, sekarang kalau kamu perhatiin di sini, dikasih kalimat tuh tadi tuh, tingginya berapa? 6 meter. Berarti tinggi yang ini nih, 6 meter, ya kan? Nah, karena kita ditanya kelajuannya, berarti kita harus pakai rumus GLBB dong. Ya kan? Nah, tapi kalau kita mau pakai rumus GLBB, ingat rumus GLBB yang kita pakai itu yang ini loh, yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kenapa pakai yang itu? Nah, karena di sini kamu tahu jaraknya, gitu ya. Nah, karena di sini kamu tahu ketinggiannya, maka kamu bisa cari jaraknya. Pakai apa? Pakai sin, ya kan? Sin sudutnya kan di sini nih. Sin itu apa? Demi kan, depan per miring. Depan yang mana? Yang ini nih, yang 6. Ya kan? Miringnya yang mana? Yang ini miringnya. Si S ya kan, berarti sin 37 itu demi, depannya 6, miringnya S, maka S nya bisa kamu kali silang dimasukin aja langsung ya, sin 37 nya 3/5, terus ini 6 per S gitu kan, nanti kamu kali silang aja gitu, S kali 3 3S, 5 kali 60 30, maka kamu dapat S nya 10 meter. S itu yang mana? Jarak ini loh, nah jarak ini. Nah, akhirnya dari sini kita bisa pakai persamaan GLBB, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S. Kenapa nggak pakai rumus GLBB yang lain kak itu? Nah, kalau kamu masih ingat, rumus GLBB yang lain kan ada waktunya semua. Ya nggak? VT sama dengan V0 plus AT. S sama dengan V0 T tambah setengah T kuadrat, ya kan? Ada T-nya semua. Sedangkan di sini nggak dikasih waktu. Jadi mau nggak mau pakai yang ini. Ya nggak? Nah, di sini tadi dibilang nggak ada kecepatan awal. Berarti V0-nya 0. Gitu kan? Terus ini 2. A-nya 4. Dapat dari mana? Dari sini. S-nya berapa? 10. Dapat dari mana? Dari sini. Ya kan? Dari yang ngerjain tadi tuh. Trigonometri. Kenapa kita pakai yang 10? Ya karena perjalanan si S-nya, jarak tempuhnya kan yang ini, yang miring ini, ya kan? Jadi kita nggak bisa langsung pakai yang 6 itu, gitu ya. Nah, tinggal dimasukin aja. 2 kali 4, 8,
kali 10 berarti kan 80 ya. Ini kok ke copy lagi. 80 ya kan. Jadi VT-nya nanti akarin aja. Akar 80 kan 16 kali 5 ya. Berarti dapat 4 akar 5 meter per second. Nah, ini adalah jawabannya, gitu ya. Oke. Nah, di sini juga nanti sama. Mafat bisa nyoba ngerjain soal ini. Soalnya mirip persis gitu ya. Diganti angka doang sama sudutnya doang diganti gitu ya. Nanti dikerjain bingung nanti tanya aku, oke? Nah, sekarang di pause dulu, bisa dikerjain dulu. Aku langsung next ke soal nomor 6. Oke, soal nomor 6 ya. Nah, soal ini sebenarnya bisa dikerjakan dengan cara cepat. Tapi aku di sini mau ngejelasin cara yang manualnya dulu, ya kan? Nanti at the end aku jelasin juga cara cepatnya kayak gimana gitu ya. Nah, di sini ada kata-kata apa nih? Dua buah balok dihubungkan dengan tali dan digantung pada katrol licin. Katrol dianggap tidak bermasa dan licin. Percepatan gravitasi 10. Masa balok A-nya berapa? 1 kilo. Masa balok B-nya berapa? 4 kilo. Hitunglah percepatan yang dialami balok dan gaya tegangan tali gitu ya. Nah, sekarang kita lihat A-nya kan 1 kilo nih. B-nya berapa? 4 kilo. Berarti kan beratan yang B, pasti B-nya turun dong. A-nya naik ke atas, ya nggak? Nah, ini arah geraknya. Aku kasih panah nih udah. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal analisis aja. Karena si B-nya ini turun, A-nya naik ke atas, kan berarti dua-duanya gerak. Kalau dua-duanya gerak, dan dia punya percepatan, berarti kan pakai hukum 2 Newton, ya nggak? Nah, sekarang kita coba lihat yang benda B dulu. Ya kan? Nah, kalau benda B ini kita lihat, pertama B apa ada gaya berat WB ke bawah ya kan? Terus ada tegangan tali yang nahan ke atas, ya kan? Nah, kalau kita analisis pakai hukum 2 Newton, sigma FB sama dengan M kali A. Ingat, lebih dominan yang mana? WB-nya apa T-nya? Jelas yang WB-nya. Kenapa? Karena dia kan gerak ke bawah, berarti kan WB-nya lebih besar daripada T-nya. Ya kan, karena dia gerak ke bawah. Berarti di sini kita bisa tulis nih, WB min T sama dengan MB kali A, ya kan, karena menangan yang ini. Jadi yang kita prioritasin tuh yang searah gerak, gitu ya. WB min T sama dengan MB dikali A, gitu kan. Nah, sekarang sama, kita coba lihat benda A. Benda A kan berarti kayak gini ya. Berarti ada tegangan tali, ada WA juga, ya kan. Tapi si benda A-nya kan naik ke atas, beda sama B. Kalau B kan turun ke bawah tadi kan, si A-nya naik ke atas. Karena si A-nya naik ke atas, berarti kan tegangan talinya lebih menang daripada WA-nya, karena kekerek ke atas kan. Maka kalau kita analisis pakai hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A, ini sigma F A-nya, berarti kan nanti menang T-nya. Berarti nanti kita tulis T min WA sama dengan M kali A, gitu kan. Nah, dari dua rumus ini kita bisa eliminasi T-nya. Jadi rumus ini aku tulis lagi, yang ini nih, ya kan? Ini aku tulis lagi di sini. Terus ini juga aku tulis nih di sini di bawahnya. Nah, gitu. Terus kita eliminasi aja, kita tambah kedua persamaan ini. Kalau kita tambah, ini kan min T, ini kan T, nanti kan hilang, bisa kecoret, ya kan? Jadi dapat WB min WA sama dengan MBA ditambah MAA, ya kan? Ini kan. Nah, karena di sini ada A, A-nya kan bisa dikeluarin, ya enggak? Jadi A-nya bisa dikeluarin. Jadi nanti ini WB min WA sama dengan MB plus MA dikali A. Nah, yang ini, yang MB plus MA-nya bisa kita kali silang ke bawah. Jadi WB min WA per MB plus MA. Nah, ini yang jadi rumus cepatnya. Jadi kalau cari percepatan, kamu bisa ngafalin rumus cepat ini langsung. Yaitu apa? WB min WA alias berat benda yang lebih berat dikurangin berat benda yang lebih ringan, gitu ya. Dibagi dengan masa benda keduanya, masa total lah gitu ya. Jadi berat yang lebih berat maksudnya dikurangin berat yang lebih ringan dibagi sama masa totalnya gitu. Jadi di sini tinggal kita input aja ya. Nilai A-nya bisa kita tulis. WB-nya kan masanya kan tadi 4, berarti W-nya kan 40. Masanya kan ini kan 1, berarti beratnya kan 10 ya. Dibagi masa totalnya 4 tambah 1, ya kan 5 berarti kan. Berarti 40 kurang 10 kan 30, dibagi 5 dapat A-nya 6. Nah, jawabannya ini selesai. Gitu. Terus gimana cara nyari T-nya, Kak? Gampang aja, nyari T-nya kita tinggal substitusi aja, entah di sini atau yang ini. Nah, aku ambil yang bawah ini ya, aku ambil yang bawah. Nah, yang ini T min WA sama dengan MA kali A, masukin aja. T min WA-nya berapa? 10. Ya kan? Kan A-nya 1 ya, berarti M kali G dapat 10. Masa A-nya 1, percepatannya 6, dapat yang dari tadi gitu. Jadi kan ini 1 kali 6, 6 ya, min 10 pindah ruas ke situ. Jadi dapat T-nya 16 Newton gitu. Mantap. Kalau ada bingung tanyain aja, Bro.